Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai pengertian komposisi fungsi. Sekarang kita akan melihat konsep dari komposisi fungsi. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan dua gambar. Yang pertama, ini adalah gambar mesin 1 dan mesin 2. Mesin satunya di sini adalah mesin untuk mengalihkan suatu bilangan dengan 4. Dan mesin kedua ini adalah mesin untuk menambahkan suatu bilangan dengan 2. Nah, contoh saya akan memasukkan ke mesin 1 ini bilangan 2. Karena mesinnya adalah mesin yang mengalihkan suatu bilangan dengan 4, maka outputnya adalah bilangan 8. Bilangan 8 ini kemudian masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah untuk menambahkan suatu bilangan dengan 2. 8 ditambah 2, maka keluarannya adalah 10. Nah, contoh dua mesin ini kemudian kita gabungkan menjadi satu mesin. Kita akan membuat dua fungsi ini berada di dalam satu mesin. Ya, kita akan lihat di bawah, ini adalah gabungan mesin 1 dan mesin 2. Sehingga nama mesinnya adalah mesin yang bisa mengalihkan suatu bilangan dengan 4 dan menambahkannya dengan 2. Sehingga ketika bilangan 2 dimasukkan, ya ini langsung berproses, keluarannya adalah bilangan 10. Ini yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Kita menggabungkan atau mengkomposisikan dua fungsi sehingga kedua fungsi itu bisa dijalankan dengan satu mesin saja atau satu fungsi saja. Komposisi fungsi dilambangkan dengan tanda seperti ini. Bulat seperti ini namanya komposisi. Kalau dibaca bisa O, bisa juga dengan kata komposisi. Saya akan jelaskan mengenai konsep komposisi dalam bentuk diagram panah berikut ya. Kalau tadi kan dengan mesin, sekarang kita akan lihat contohnya atau konsepnya dengan diagram panah berikut. Nah, contoh di sini ada fungsi F dan fungsi G. Fungsi F ini domainnya adalah himpunan A dan kodomainnya himpunan B. Masih ingat kan domain dan kodomain? Domain itu adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan. Ya, sebenarnya masih ada satu istilah lagi, itu range. Range ini adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil ini ada di kodomain. Contoh kodomainnya ini anggotanya adalah A dan B. Karena A dan B ini punya pasangan, kodomain ini juga sekaligus menjadi range atau daerah hasil dari fungsi F ya. Jadi kalau yang ini domainnya 1, 2, 3, yang ini range-nya adalah A dan B. Nah, kemudian setelah fungsi F selesai, dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Kodomain di sini menjadi domain bagi fungsi G, mana domainnya adalah A dan B. Kodomainnya adalah 7, 8, 9 himpunan C. Range-nya itu hanya 7 dan 8, karena hanya 7 dan 8 yang punya pasangan. 9 tidak masuk ke dalam range, namun ini semua adalah kodomain bagi G. Syarat dari dua fungsi bisa dikomposisikan adalah kodomain dari fungsi pertama adalah sama dengan range-nya. Contoh di sini ya, ini kodomain sama dengan range dari F. Kenapa kodomain harus sama dengan range di fungsi yang pertama? Karena kodomain di sini akan menjadi domain bagi fungsi G, sehingga setiap domain pasti harus punya pasangan dan pasangannya harus tepat satu di C di sini ya, sehingga kodomain di sini harus sama dengan range karena ini juga nanti akan menjadi domain bagi G. Oke, di sini kita akan melihat satu contoh mengenai soal komposisi fungsi nomor 1. Misalkan fungsi F itu fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi G juga adalah fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi F rumusnya adalah 2x min 4 dan fungsi Gx rumusnya x kuadrat min 2. Tentukan rumus fungsi dari GOFX, FOGX, nilai dari GOF2 dan FOG min 3. Sekarang kita akan kerjakan satu-satu. Kita akan melihat rumus fungsi dari GOFX ya. GOFX ini bisa ditulis ya, karena ini bisa luruh kan, sebenarnya ini bisa menjadi G dalam kurung Fx. Fx ini menjadi domain bagi fungsi G ya. Fx menjadi domain dari fungsi G. Artinya apa? Ini kan domain G ini masih X. Kita ganti X-nya ini dengan 2x min 4 ya. Kita ganti X di sini dengan 2x min 4. Jadi 2x min 4 kuadrat min 2.
Ini menjadi 4x kuadrat minus 8x minus 8x ditambah 16 minus 2. Ya. Ini kemudian menjadi 4x kuadrat minus 16x tambah 16 min 2. Ini dioperasikan menjadi 4x kuadrat min 16x tambah 14. Ya, inilah GOFX. 4x kuadrat minus 16x tambah 14. Nah, selanjutnya kita akan melihat FOGX ya. Ini ditulis FOGX. Ya, tanda komposisi di sini bisa meluruh menjadi F dalam kurung GX. Ya, ini artinya G menjadi domain bagi F ya. Fx kan ini 2x min 4, ini domainnya masih x. Nah, sekarang kita jadikan G ini domain bagi Fx ya. Ini kan menjadi 2 dalam kurung x kuadrat min 2, x nya diganti yang ini. Ini kan menjadi 2 dalam kurung x kuadrat min 2 min 4. Ya, ini menjadi 2x kuadrat min 4 min 4. Ini menjadi 2x kuadrat min 8. Inilah FOGX ya. Ternyata GOFX dengan FOGX ini berbeda ya. Jadi bukan berarti hanya ditukar saja hasilnya bisa sama. GOFX dengan FOG itu menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, ini adalah salah satu sifat dari komposisi fungsi, yaitu tidak komutatif. Selanjutnya kita akan melihat bagian C, yaitu GOF2 ya. GOFX kan kita udah tahu ya. Kalau GOFX kan kita sudah tahu, GOFX ini adalah 4x kuadrat minus 16x tambah 14. Sekarang kita akan cari GOF2 ya. Sehingga x-nya, setiap x kita ganti dengan nilai 2. 4 kali 2 kuadrat min 16 kali 2 tambah 14. Ya, ini sama dengan 4 dikali 4 kurang 32 tambah 14. Ini menjadi 16 kurang 32 tambah 14. Minus 16 tambah 14 sama dengan minus 2. Ya, jadi GOF2 itu sama dengan minus 2. Selanjutnya adalah FOG min 3 ya. FOGX kita sudah tahu juga. FOGX sama dengan 2x kuadrat minus 8. Kita ganti x-nya dengan minus 3 menjadi 2 dalam kurung minus 3 kuadrat minus 8. Ini menjadi 2 kali 9 minus 8. 18 minus 8 hasilnya adalah 10 ya. Jadi FOG minus 3 adalah 10. Hasilnya adalah 10. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Diketahui GX-nya adalah X min 2, FOGX-nya adalah X kuadrat minus 11X tambah 2. Tentukan rumus fungsi dari Fx ya. Kalau ini agak berbeda dari sebelumnya. Sekarang FOG-nya sudah diketahui, GX-nya atau yang ditulis kedua di sini sudah diketahui. Kita diminta untuk mencari Fx, fungsi yang dituliskan pertama, FOG. Kita tulis dulu FOGX ya. Ini kalau komposisinya meluruh, ini kan bisa ditulis F dalam kurung GX ya. F dalam kurung GX, dimana nanti GX ini akan menjadi domain bagi F ya. GX nya sebenarnya kita sudah tahu ya. GX nya itu adalah X min 2. Kita bisa tulis seperti ini. Kita ganti GX di sini dengan X min 2. Nah, yang kita mau cari itu adalah Fx. Kita tulis dulu F dalam kurung X min 2, yang mana ini adalah FOGX. Ini kan sudah diketahui, yaitu X kuadrat min 11X tambah 2. Nah, bagaimana caranya agar di sini muncul satu variabel saja, yaitu X. Di sini kan masih dua suku, X min 2. Caranya adalah kita misalkan dulu X min 2 ini menjadi satu variabel. Saya ambil di sini A. Misalkan A sama dengan X min 2 ya. A sama dengan X min 2 berarti kita bisa mendapatkan X sama dengan A ditambah 2. Kita akan gantikan ya semua X di sini dengan A ditambah
ditambah 2. Karena di sini X sama dengan A-2, kita akan gantikan semua X di sini dengan A tambah 2. Ini menjadi FA A tambah 2 kuadrat min 11 A tambah 2 tambah 2. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Ini menjadi A tambah 2 A tambah 2 min 11A min 22 tambah 2 ya. Ini menjadi, ini kali ini A kuadrat tambah 2A tambah 2A tambah 4 ya, minus 11A, kemudian ini kita operasikan minus 20. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis misalkan ini 2A dengan minus 11A, ini kita bisa operasikan. Ini menjadi A kuadrat ditambah 2 tambah 2 4. 4 kurang 11 ini menjadi minus 7A. 4 minus 20 ini menjadi minus 16. Inilah FA ya. Di sini kita bisa ganti lagi dengan X karena kan ini satu variabel. X juga kan merupakan satu variabel. Jadi kita bisa gantikan yang ini dengan X. Fx sama dengan X kuadrat minus 7A minus 16. Inilah hasilnya. Sekarang kita akan melihat contoh nomor 3. Ya, diketahui fx-nya adalah x tambah 2, fog-nya adalah 7x minus 10. Tentukan fungsi dari gx ya. Nah, ini berbeda dari sebelumnya. Kalau yang ini fx-nya diketahui, yang pertama yang diketahui, tinggal cari yang kedua. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang kedua sudah diketahui, cari yang pertama. Nah, ini kebalikannya ya. Nanti juga ketika teman-teman mengerjakan latihan di rumah, kalian harus lihat jenis yang bagaimana, karena pengerjaannya pun berbeda. Kita mulai dengan menuliskan FOGX. Ini sama dengan 7X minus 10. Ini kalau luruh kan ini menjadi F dalam kurung GX. Sama dengan 7X minus 10. Di mana GX ini menjadi domain dari F. Karena fx-nya sudah diketahui, x tambah 2, dan nanti kita akan menggantikan domain x di sini dengan gx. Kita tuliskan saja dulu, ini menjadi gx ditambah 2 sama dengan 7x minus 10 ya. Nah, sebenarnya kita sudah mudah untuk mendapatkan gx ya. Buat di sini hanya gx saja. Kita kurangi kedua ruas dengan 2, jadinya gx ya. 7x min 10 minus 2. Gx-nya sama dengan 7x minus 12. Inilah rumus fungsi dari gx. Demikianlah video pembelajaran mengenai pengertian komposisi fungsi. Jangan lupa untuk berlatih di rumah, karena inti belajar matematika adalah terus berlatih di rumah. Jangan lupa juga untuk mempelajari video selanjutnya. Link mengenai video selanjutnya ada di description box di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe agar kalian bisa mendapatkan update mengenai video-video selanjutnya. Sampai jumpa!